Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zaman semakin canggih, modernitas sudah masuk ke semua aspek kehidupan kita. Gadget sesuatu yang tidak bisa lepas dari keseharian kita. Sesuai dengan zaman yang semakin modern, kebutuhan pun semakin beragam. Di bulan Ramadan ini bahkan kita tidak bisa lepas dari beragam kebutuhan, apalagi jelang lebaran nih. Pastinya semua sobat milenial dan Gen Z sudah mempersiapkan menyambut lebaran. Satu fenomena yang sangat unik di bulan Ramadan adalah momen buka bersama. Bagaimana ini tradisi turun-menurun yang memang tidak bisa hilang, sangat identik dengan bulan Ramadan, buka bersama. Dari hari pertama bahkan jelang hari terakhir begitu banyak rangkaian acara buka bersama. Diisi dengan tausiah, sholawatan dan lain sebagainya. Ada fenomena baru sekarang. Bagaimana kalau kita acara buka bersama tapi dengan pembayaran pay later. Yang mau kita bahas pertama adalah hukum pay later atau dibayar nanti. Yang perlu dilihat adalah akad dari perjanjian tersebut. Selama memang akadnya adalah sesuai dengan apa yang dibayarkan, kemudian ada nilai 0%, maka itu menjadi sesuatu yang dibolehkan. Namun yang berat ini ketika ada nilai bunga yang tidak disepakati, kemudian tiba-tiba masuk dalam tagihan kita. Jadi buat sobat milenial dan Gen Z, ingat, ketika kita ingin terikat dengan satu aplikasi pay later, pastikan kalau itu terdaftar di OJK. Karena bagaimanapun ada 3 aturan yang harus kita taati sebagai umat muslim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kita kepada hukum Allah, Al-Quran, firman-firman Allah. Dan jangan lupa ikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Begitu banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Minum kalau bisa dalam keadaan duduk. Kemudian awali segala kebaikan dengan doa, ucapkan atau sudahi segala kebaikan dengan doa juga, alhamdulillah. Dan subhanallah, yang jangan kita lupa adalah wa ulil amri minkum. Ternyata untuk menyempurnakan iman kita juga harus taat pada aturan bernegara yang berlaku. Jadi jangan sampai secara hukum agama sah tapi tidak secara hukum negara. Contoh, yang paling mudah contoh itu adalah yang ada dalam keseharian kita. Nikah tidak tercatat di agama. Apakah boleh secara agama? Boleh. Tapi itu punya pengaruh yang besar terhadap tertib administrasi kita sebagai warga negara. Jadi sebaik-baiknya pernikahan adalah pernikahan yang tercatat di KUA. Supaya apa? Supaya nanti anak kita ada akte lahirnya, kemudian hak dan kewajiban sebagai warga negaranya juga ada. Dan subhanallah, pay later adalah sesuatu yang memang sudah menjadi tren, apalagi dengan Gen Z dan sobat milenial semua. Yang pertama tadi pastikan bahwa itu terdaftar dan resmi, dan yang berikutnya bahwa apa yang kita pakai itu adalah sesuatu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Karena berapa banyak barang yang bisa dijual bebas, padahal bisa jadi itu sesuatu yang jelas-jelas haram. Sesuatu yang jelas-jelas justru merugikan kita sebagai umat muslim. Tapi yang pasti sebaik-baiknya berbuka puasa adalah buka puasa yang kita bayarkan ala kadarnya saja, kita kasih tunai, tidak ada hutang di antara kita, sehingga puasa ini menjadi sesuatu yang berkah. Kenapa seperti itu? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Maka jangan bulan Ramadan ini justru membuat ibadah kita menjadi cacat hanya dengan urusan gengsi. Berbuka puasa di hotel tertentu, dengan gaya tertentu, sehingga kita melupakan bahwa masih banyak kebutuhan yang lainnya. Sobat milenial, ingat, bulan Ramadan yang perlu kita perhatikan adalah orang tua kita. Jangan sampai kita buka puasa setiap hari dengan teman alumni yang saling berbeda. Hari ini mungkin dengan alumni SD, besok dengan alumni SMP dan seterusnya, tapi kita lupa.
ada orang tua yang perlu kita ajak buka bersama. Mereka rindu dengan kita, jangan membuat mereka menangis, saking rindunya mereka dengan kita. Jadi silahkan saja buat Gen Z yang ingin berbuka puasa atau membeli kebutuhan lain dengan pay later, tapi dengan catatan tidak ada unsur paksaan. Karena bisa jadi dosa. Namun yang terbaik adalah penuhi kebutuhan, jangan turuti keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang wajib kita perlukan, tapi keinginan itu sesuatu yang berbeda. Ingat, hidup itu yang dikedepankan adalah fungsi, bukan gengsi. Karena gengsi bisa membuat kita terpuruk dan terjerat riba. Dan seburuk-buruknya seorang muslim adalah ketika dia hidup di dalam lumpur riba. Kenapa? Saat seorang muslim meninggal dalam keadaan terjerat riba, maka itu seburuk-buruknya sakaratul maut kita. Nauzubillah min dzalik. Mari sama-sama kita perbaiki ibadah di bulan Ramadan ini. Kita telaah ilmu-ilmu Allah, kita baca Al-Quran, tadarus, benahi sholat, dan lain sebagainya. Dan bulan Ramadan mengajarkan kita jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Karena sebanyak-banyaknya hawa nafsu yang kita ikuti, itu hanya jeratan duniawi saja. Dunia bukan untuk dimiliki, tapi dunia tetap harus kita cari. Karena segalanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Sobat milenial dan Gen Z, ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tentunya masih di program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.